Teh Adrian. Oke nih, sudah ada Halo, Tam. Adrian. Halo, gimana kabarnya Adrian? Baik-baik saja. Udah pulang sekolah dari jam berapa tadi Adrian? Jam jam berapa ya? Aku mau lupa. Biasanya pulangnya sama nggak? Atau beda-beda? Kadang ada kegiatan tambahan gitu, ekstrakurikuler Enggak, atau nggak sama terus ya pulangnya Adrian ya? beda. Oke. Oke, Adrian nih ada Izan nih. Kita sapa dulu Izan dan Edsel. Halo, halo. Selamat sore Aku, Izan, Edsel. aku mau coba ini deh apa upload ini apa gambar itu. Oke, oke, boleh Adrian. Halo Izan dan Edsel nih, gimana kabarnya Izan dan Edsel? Boleh Adrian dicoba ya. Untuk Izan Hmm. dan Edsel gimana nih kabarnya? Boleh dibalas di chat Zoom atau nyalakan audionya Edsel dan Izan nih. Suaranya Kak Elsa udah kedengeran belum di sana? Di tempat Edsel dan Izan. Kalau sudah kedengeran, boleh dibalas di chat Zoom ya, Edsel dan Izan nih. Udah lama gak ketemu ya untuk Izan. 1 minggu yang lalu Izan belum bisa hadir di kelas ini ya, karena ada kendala ya. Kemudian, Izan apakah sudah dapat kelas penggantinya untuk minggu lalu? Coba boleh dibalas di chat Zoom Izan ya. Untuk Izan. Kemudian untuk Edsel, nah ini dia. Sudah ada Gimana ya Edsel aku, juga. Oke, mau Adrian. oh ini dia nemu. Oke, Adrian sudah nyiapin gambar buat upload di Google, di project yang kemarin sudah dibuat itu ya, Visual Studio Code Algo Python. Enggak juga sih. Kan? Yang di mana itu gambar yang dimaksud Adrian? Sebentar. Ai, Oke, ini ada Jeremy nih. Kita sapa juga Jeremy. Halo, halo Jeremy. Selamat sore Jeremy. halo Miss. Halo, gimana kabarnya Jeremy sore hari ini? Baik Miss. Oke, Jeremy sudah makan sore belum tadi? Sudah Sudah. Makan siang atau makan sore biasanya? makan siang Makan siang. Oke. Di sekolah apa di rumah tadi, Jeremy? di rumah. Di rumah ya. Udah sampai rumah tadi dari siang berarti, Jeremy. Oke. Ya. Iya. Oke, thank you, Jeremy. Hari ini kita join lagi kelas coding ya untuk belajar bareng lagi nih. Sudah ada Adrian, Edsel, Izan, dan juga Jeremy. Nah, untuk agendanya hari ini, teman-teman, nanti kita sepertinya sudah masuk ke pembuatan file presentasi project gitu ya, menggunakan Canva atau PPT boleh ya teman-teman ya, PowerPoint yang ada di Microsoft PowerPoint di laptopnya teman-teman boleh, atau mau pakai Ya, Canva oh. ya, yang sudah pernah teman-teman gunakan Canva, sepertinya dulu sudah pernah menggunakan Canva ya untuk project sebelumnya di Python Start 1, sudah familiar dengan Canva ya sepertinya teman-teman ya. Coba ada yang masih belum kenal Canva belum di sini? Kayaknya udah tahu semua dah. Udah tahu semua ya. Oke. Ya, untuk sebelum itu, sebelum pembuatan ke file PPT Canva seperti itu, nanti kita adain untuk konsultasi project dulu. Jadi yang project-projectnya yang minggu lalu masih belum selesai atau masih ada kendala, boleh ditanyain sama Kak Aksa gitu. Nah, sambil kita susun untuk file presentasi projectnya gitu, teman-teman. Jadi Kak Aksa akan buka sesi konsultasi untuk hari ini. Karena ada sebagian dari beberapa proyek yang teman-teman buat tadi ada yang masih terkendala atau masih ada yang ingin ditanyakan atau misalnya gambarnya belum muncul atau pengen mau dimodifikasi lagi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi nanti kita hari ini akan optimalkan ya untuk penyelesaian proyeknya. Jadi nanti kita mau menyusun, misalnya kodenya masih belum selesai, boleh diselesaikan dulu. Atau mau dibuat modifikasi dari gambar ya, desainnya mau diperbaiki, dibuat lebih bagus lagi. Nah, itu dia. Boleh kita perbaiki juga gitu, teman-teman. Oke, sebelumnya Kak Usa akan share screen dulu nih. Kemarin proyeknya teman-teman ada yang masih terkendala dari Adrian, Izan, Etha, dan Jeremy nih. Sambil menunggu yang lain bergabung ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja, teman-teman. Aku Oke. kayak pengen showcase sesuatu deh. Boleh, Adrian mau showcase dulu. Ini Kak Usa stop share lagi ya. Boleh Adrian, boleh di share screen. Bentar. Oke. Kuat. Apa nih Zoom aku?
Nggak tahu. Coba dulu, coba dulu Adrian. Gimana kemarin Adrian? Udah bisa belum Zoom-nya? Hmm? Udah bisa dicoba lagi. Kemarin kenapa itu? Ada kendala sama device-nya Adrian. Lalu udah ketemu belum solusinya? Dah, masih dicoba ya, Adrian. Ini suaranya hilang lagi nih Adrian. Oke, coba kita sapa dulu. Ada Abbas ternyata. Oke, halo halo Abbas. Selamat sore Abbas. Lola, Halo, gimana kabarnya Abbas? baik alhamdulillah. Oke, baik ya Abbas ya. Hari ini kita ketemu lagi buat belajar bareng lagi nih. Kemarin proyeknya Abbas sudah sampai mana Abbas? Udah sampai final? Udah muncul jendela aplikasi gamesnya Udah belum? nggak? Udah berhasil ya. Halo? Ya. Oke, ya. Berarti nanti untuk tahap hari ini kita mau finalisasi ya, Bes ya. Jadi nanti mau dimaksimalkan lagi. Boleh diganti untuk desainnya, Bes ya. Jadi kita custom. Boleh upload gambar ya, kemudian diganti untuk desainnya boleh. Halo, halo? Gitu ya. Halo, halo, Adrian. Sudah kembali lagi suaranya. Tadi agak Ah, nge-lag tuh, hilang tadi suaranya Adrian. Oke, ini ada Dilan juga ternyata. Oke, kita sapa dulu teman kita Dilan, teman-teman. Halo, halo Dilan. Selamat sore Dilan. Selamat bergabung. Dilan, bagaimana kabarnya saya di sana nge-lag. hari ini Dilan? Saya nge-lag. Sore. Oke, Dilan. Oh, nge-lag? Adrian nge-lag? Nggak tahu nih Zoom aku not responding. Oh, ditunggu dulu. Internetnya udah dicek belum, Adrian? Coba dicek. Udah. Aman. Internetnya Bentar, aman. aku join ulang tuh. Oke, oke, boleh. Nah, ini Dilan. Sore, gimana kabarnya Dilan sore hari ini? Dilan nih. Kemarin proyeknya sudah sampai di mana, Dilan? Apakah sudah muncul jendela aplikasinya itu? Baik, oke. Ya, untuk jendela aplikasinya udah ya kayaknya ya. Oke, nah nanti untuk hari ini rencananya agendanya kita adalah untuk finalisasi Dilan ya. Jadi nanti kita buat untuk sesi konsultasi pertama ya. Kak Usa akan buka sesi konsultasi dulu dari punya proyeknya teman-teman. Misal masih ada yang terkendala atau yang masih mengalami error ya, belum muncul Ya. jendelanya Aku dan lain-lain. masih Oke, Adrian, nanti boleh di rejoin lagi ya. Adrian boleh rejoin Zoom supaya bisa lancar lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi teman-teman ya, jadi yang pertama Kak Elsa akan buka sesi konsultasi. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mengerjakan untuk file presentasinya dalam bentuk PPT ya, bisa di Canva atau di Microsoft PowerPoint gitu. Itu untuk agenda hari ini teman-teman. Ya, jadi kita ada buka sesi konsultasi beserta untuk finalisasi teman-teman. Jadi silahkan teman-teman modifikasi dari file gambar yang teman-teman sediakan ya. Boleh cari dari internet atau mau gambar sendiri yang kemarin Kak Alsa ceritain ya. Nah, boleh teman-teman bisa disiapkan untuk mengganti sprite-sprite gambarnya ya yang ada di sana. Jadi misalnya untuk enemy-nya atau playernya dan juga untuk background-nya ya. Jika teman-teman ingin memodifikasi silakan bisa diubah-ubah. Nah, hari ini kita akan perbaiki lagi biar lebih keren lagi gitu proyeknya. Oke, nah itu dia. Itu untuk agenda hari ini, teman-teman. Nah, halo, halo. ini Adrian udah balik lagi nih. Halo, halo Adrian. Aneh banget sumpah Zoom aku. Aneh. Aneh-aneh, kenapa nih? Suaranya Kalsa masuk nggak di sana? Suaranya Udah, teman-teman masuk? udah. Masuk. Aman ya, suaranya udah aman ya. Tadi nge-lag-nya kenapa, Adrian? Zoomnya Tiba-tiba. nggak responding. Oh, nggak responding. Oke, oke. Mau untuk share screen dulu? Boleh, Adrian. Tadi sepertinya dia mau share screen. Mau showcase tentang apa itu, Adrian? Jadi Boleh. aku nemu aplikasi buat gambar selain Paint. Oh, apa itu? Boleh di-share screen. Boleh kita share ke teman-teman, Adrian. Coba boleh diceritain nih. Namanya apa itu, Adrian? Namanya Krita. Krita. Oke, good. Adrian sudah coba untuk membuat gambar di sana, di Krita. Ya. Aku berusaha Oke. coba bikin fitur model malah Hah? nggak berhasil di ini apa anu saat riggingnya. Oh, ini dia. Namanya apa ini? Cyber Computer Man, VTuber model. Oke, good. Krita. Iya. Ini Oh, ini coba aku desain buat. buatan Adrian ya. Wih, keren Ya, nih Adrian. Ini i- namanya siapa nih Adrian? Karakternya. Cyber Computer Man. ya.
Iya, Di bagian sini oke. tuh ada berbagai Kemudian, part, jadi hmm, bisa di hide tuh. ada, oh itu macam-macam ya. Jadi bikinnya satu persatu ya, Adrian. Ada Bisa mata. persatu Oh, persatu. bisa ganti-ganti. Ah, oke, oke. Oh, berarti cukup detail ya pembuatan karakternya ya, Adrian ya. Ada arms, kemudian ada background, kemudian torso, dan lain-lain tuh. Oh, satu persatu Har- ternyata. har- harus- Seharusnya ini tangan dua, seharusnya Heeh. ini seharusnya aku nggak jadiin satu sama nih. Ini Oh, seharusnya aku nggak oke. jadi satu. Ini bisa di-download dalam bentuk file apa saja, Adrian? PNG, Banyak sih. PNG, terus apa lagi? JPG. Em, Bentar. Kalau PNG bisa nggak? Biasanya PNG kalau bisa. kalau bisa boleh tuh nanti Adrian diupload di projectnya Adrian ya. Boleh dijadikan sebagai player ya. Ya. Jadi sebagai player pengganti player yang sebelumnya ya. Nah, kita bisa gunakan animasi ya, bukan animasi, menggunakan gambar yang sudah Adrian buat gitu. Yang ini dia, Cyber Computer Man. Sebenarnya aku mau sebenarnya buat project ini aku mau bikin Mm. pesawat sih di Krita. Oh, boleh, boleh. Udah mulai buat belum pesawatnya? Pesawat. Belum. Oke, pesawat apa itu Adrian? Pesawat luar angkasa atau pesawat yang Ya, pesawat aja sih. pesawat aja? Oke. Ya, Adrian, boleh dicoba ini keren nih. Adrian mulai tahu Krita dari kapan? Sejak kapan? Beberapa minggu yang lalu sih Oh, sudah coba, udah lumayan lama ya. Adrian tahu dari mana nih Krita? Dari YouTube atau dari Google atau dari mana? dari ChatGPT. Oh, dari ChatGPT. Oh, dapat ini ya informasi dari referensinya dari Krita, rekomendasinya gitu. Ya, Oke. ini sih cuma satu-satu pilihan aku kalau mau Hmm, gambar karakter gratisan gitu. mm, 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 mm. Soalnya Iya, foto gratis. Photoshop itu kan harus bayar gitu. Iya, betul. Nah, ini kita free nih ya, masih free nih. Karena masih baru mungkin ya, Adrian ya. Tapi lumayan bagus loh, fitur-fiturnya juga banyak nih yang bisa kita kombinasikan ya, kita gunakan nih. Keren. Oke, bagus Adrian. Nanti teman-teman ya bisa buat untuk karakternya bisa menggunakan Krita juga nih. Dapat rekomendasi dari Adrian ya. Ini contoh salah satu uh, fitur yang bisa kita gunakan di sana untuk menggambar ada pensil, kemudian ada apa lagi tuh Adrian? Banyak ya sepertinya ya. Oh, Pensilnya pun nggak hanya cuman pensil biasa, oh ada nggak, lingkaran, kotak. Nah ini ada Naira ternyata. Kita sapa dulu ternyata nggak cuma Naira yang aku baru pakai join. kereta. Ada ternyata. Oke. Halo, halo Naira. Selamat sore Naira. Oke, Selamat gimana sore pemirsa. gimana kabarnya nih Naira? Hari ini saya baik-baik saja. Udah makan belum, Naira? Saya sekarang sedang memakan anggur. Oh, sudah makan anggur hari ini. Nyam, nyam, nyam. Udah makan anggur aja. Udah kenyang belum makan anggur? Belum. Oh, belum, sambil ngemil yang lainnya. Naira, biar makin kenyang ya. Oke. Nyemil aja. Nah, ini dia. Ternyata Naira juga pernah menggunakan aplikasi yang serupa ya, tapi namanya GoPen nih, GoPen. Ini bisa diakses di mana nih, Naira? Kemudian Adrian, linknya boleh dikirim juga dong yang Krita ini ya, supaya teman-teman bisa gunakan juga. Misalnya ada yang mau download ya, jadi tahu cara downloadnya, aksesnya dari mana gitu. Oke, Bentar. ya boleh tuh, Adrian. Ah, ini ternyata ada Denis juga, kita sapa juga Denis. Halo, halo. Selamat sore, Denis. Selamat sore, Denis. Selamat bergabung. Gimana kabarnya, Denis, sore hari ini? Kalau Kak, Halo, Denis. Ternyata sudah join. Kang Sa baru lihat tadi. Oke. Ya, Denis, gimana kabarnya sore hari ini, Denis? alhamdulillah baik-baik aja Kak. Alhamdulillah baik-baik aja ya. Oke. Hari ini kita mau untuk finalisasinya nih, Denis. Untuk proyek yang minggu lalu, apakah Denis masih terkendala sesuatu? Udah bisa sih Kak, cuman Udah bisa, kan tapi... pakai apa namanya? Bikin Mm-mm. kode baru lagi ya, yang Iya, betul. namanya. Iya gitu deh. Oke, tapi sudah bisa muncul untuk jendela aplikasinya ya. Sudah Kak. Sudah. Ada yang mau ditanyakan sama Denis Sebenarnya untuk proyeknya? lebih Mm-mm. pengen ngecek sampai finalisasi dulu sih. Jadi biar Oke. bisa. Betul betul. Oke, nah kebetulan Denis. Jadi hari ini agenda kita adalah
sesi konsultasi yang pertama. Kemudian yang kedua sesi untuk finalisasi. Jadi teman-teman nanti Kak Ausa akan memberikan kesempatan untuk semuanya yang mau bertanya, kemudian yang masih mengalami kendala ya, yang mau tanya-tanya tentang sesuatu yang ada di kode program kemarin, proyek teman-teman ya, boleh ditanyakan. Kemudian selain itu, silahkan teman-teman juga menyiapkan untuk finalisasinya. Ya, contohnya finalisasi itu apa? Contohnya tadi, gambar untuk sprite yang sudah teman-teman gunakan sebelumnya bisa kita mau ubah ya, kita gunakan, kita perbarui dengan file-file yang akan teman-teman upload. Misalnya tadi kita bisa bikin gambarnya dari Krita atau tadi ada GoPaint ya, atau mau dari tools lain juga boleh ya teman-teman ya. Kemudian ya setelah itu nanti kita akan membuat file presentasi projectnya. Kalau sudah final ya, kita buat file presentasi projectnya bisa melalui Canva atau melalui Microsoft PowerPoint gitu, Denis. Nah, kebetulan banget ya. Untuk finalisasinya Denis sudah nyiapin belum? Untuk idenya, idenya untuk spread-spreadnya udah ketemu belum, Denis? Untuk Kayaknya belum gambar-gambarnya. perlu pertimbangan lagi sih Kak. Oke, Denis butuh pertimbangan lagi ya. Berarti masih mau cari inspirasi untuk desainnya Denis ya. Iya Kak. Oke, boleh Denis. Boleh lewat ChatGPT. Denis biasanya kalau discuss untuk brainstorming dari mana? Cari informasinya dari ChatGPT bisa ya. Kemudian di Google juga bisa, atau mau dari YouTube ya. Denis bisa cari dari YouTube juga. Atau mau sharing sama teman-teman. Nah, diskusi juga bisa tuh Denis. Oke, atau kalau Denis terinspirasi dari sesuatu nih, kesukaan animasi kesukaan Denis atau sesuatu hal yang berhubungan dengan bidang Denis gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya Denis ya. Jadi banyak hal, banyak sumber yang bisa Denis gunakan untuk mencari ide. Oke, Oke, masuk. iya, mantap Denis. Kemudian, ini ternyata rame juga nih di chat Zoom. Kita baca dulu. Oh, ya, berarti nggak yang beginner friendly ya untuk yang tadi projectnya punya tools punya Naira yang GoPaint ini. Untuk linknya boleh di-share nih Naira. Ibis Paint juga ada ya. Ibis Paint ya. Oke, Ibis Pen itu Kalsa pernah dengar tuh Ibis Pen. Boleh tuh teman-teman. Boleh pakai tools-tools yang tadi disebutkan nih oleh Naira dan Adrian ya. Atau yang punya rekomendasi tools lain boleh juga direkomendasikan teman-teman ya. Di chat Zoom boleh dikabarin nih atau nyalakan audionya nih biar kita bisa saling sharing. Ternyata toolsnya banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Selain GoPaint, Ibis Paint ya, ada Krita dan lain-lain itu tadi. Oke. Kalau bisa yang versi online teman-teman ya. Jadi biar mudah diakses, tinggal klik link langsung bisa buat project gitu. Kalau yang download aplikasi dulu kayak berupa aplikasi gitu ya, perlu untuk download, nah itu memakan waktu biasanya. Bisa menggunakan Canva juga bisa ya teman-teman ya. Yang paling mudah Canva itu ya. Boleh pakai Canva. Oke, ini ada Ken teman-teman, kita sama juga. Halo, selamat sore Ken. Ken baru join nih, gimana kabarnya Ken? Baik, Baik, tumben gak capek kan? masih capek kok. Oke, hari ini tadi kegiatan kan apa nih? Banyak Ekskul. kegiatannya. Ada ekskul yang animasi itu ya, Ken ya? Iya, Iya, udah sampai mana animasinya, Ken? Udah bikin project animasi belum? belum. Belum, masih materi, dasar-dasar. Iya, ambil Oke, bagi kelompok. praktik-praktik sederhana gitu ya. Iya, Oke. Ya, ini dia. Jadi nanti hari ini kita tujuannya ya, tujuan kita hari ini agendanya untuk finalisasi kan ya. Jadi nanti kalau Ken yang pertama nih, Kak Usa akan buka sesi konsultasi dulu. Kalau Ken masih terkendala sama proyek yang minggu lalu, boleh ditanyakan dulu ya. Kemudian setelah itu, misalnya sudah yakin nih Ken ya, boleh dilanjutkan untuk pembuatan modifikasi dari proyeknya kan. Misalnya dari segi desain ya. Jadi gambarnya boleh diganti kan. Kita siapin gambarnya dulu lalu kita upload. Nah, setelah diupload boleh diganti juga pada kode programnya diperbarui. Gitu. Ken, apakah sudah bisa muncul untuk jendela aplikasinya yang minggu lalu? sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, ada yang mau ditanyakan nggak sama Ken? Dari kode program yang kemarin kita gunakan itu ada nggak menurut Ken yang masih kurang jelas gitu? Nah, boleh dicari-cari dulu kan. Ya, nanti kalau misal ada yang masih belum jelas, kan boleh tanyakan sama Miss ya, sama Kak Elsa. Kemudian setelah itu,
Kan nanti bisa lanjut untuk membuat desain gambar ya, atau mau upload ya langsung dari internet gitu bisa, tanpa harus bikin gambarnya ya. Kan lebih suka mendesain sendiri atau ingin menggunakan gambar yang sudah ready dari internet? Eh, Prefer mana? Mm-mm. Lebih Suka lebih bikin sendiri kalau aku merasa tuh bikin sendiri. Oke, bikin sendiri ya, lebih kreatif nih. Bagus, bagus kan ya. Kalau untuk bikin sendiri kan biasanya pakai tools apa nih kalau mau gambar? Udah pernah belum kan? Untuk Gak gambar pernah sih digital. lewat digital. Oke, kan biasanya sudah pernah pakai apa saja untuk tools-toolsnya untuk desain? Kalau Canva udah pernah belum kan? Kalau Canva pernah. Pernah. Nah, contoh yang sederhana kan bisa menggunakan Canva gitu ya untuk membuat desainnya atau menggunakan yang sudah ada di sana, tinggal searching aja ya. Nah, tinggal di custom aja warna-warnanya misalnya seperti itu. Atau mau di custom lagi desainnya, menggambar sendiri gitu ya. Bisa menggunakan tools-tools yang tadi disebutin nih. Kebetulan Adrian sama Naira tadi ada rekomendasi tools nih kan. Namanya apa Adrian? Naira? Cerita. Krita tuh. Kan udah pernah dengar belum? Krita. No. Belum ya. Nah ini dia Krita. Linknya di mana itu Adrian? Boleh di-share lagi Adrian? Ada Eh, nggak? Dulu Adrian downloadnya lewat apa? saya sih Lewat langsung, saya sih website? langsung, saya sih langsung ini apa, langsung download aja. Oke, langsung download aja dari website mungkin ya, Krita. Ada nggak itu toolsnya di Google, Krita. Nah, boleh nanti Ken dan teman-teman ya, boleh di searching aja di Google Krita, download Krita gitu aplikasi. Oh, ini ada ternyata. Ya. Terima Apa tuh? kasih Naira dan Adrian. Nah, ini ada Krita. Download ya, teman-teman. Boleh menggunakan Krita untuk pembuatan karakter-karakternya ya. Ada player, kemudian ada enemy ya, dan juga ada ballet. Teman-teman bisa gunakan tiga jenis enemy, tiga jenis sprite ya, tadi yang bisa dimodifikasi itu. Kemudian background, background juga bisa kita modifikasi ya gambarnya. Atau selain dari gambar, kemarin Kak Usa sudah kasih contoh untuk mengganti sebuah suara ya, sound effect. Nah, teman-teman bisa pakai uh, file OGG, ekstensinya dalam format OGG. Nah, kalau belum ketemu OGG, teman-teman bisa convert dulu. Ya, kita convert di Google. Kita contohkan deh, coba. Kak Usa akan contohkan. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengganti file suaranya bisa disiapin dulu. File suaranya bisa dari YouTube ya, di-download file suaranya atau teman-teman mau buat sendiri dari Suno AI. Nah, itu ada Suno AI sepertinya dulu Kak Usa pernah kasih info ya, teman-teman ya. Suno AI ini adalah salah satu tools AI yang bisa kita gunakan untuk mengenerate teks menjadi sebuah lagu, musik ya. Bisa diklik di sini teman-teman, Suno. Sebenarnya banyak sekali ya, tidak hanya Suno AI, tapi ini hanya salah satu yang free, teman-teman ya. Masih banyak sekali yang free yang lainnya. Nah, teman-teman bisa explore juga di sana. Ini untuk Kayaknya aku udah, pembuatan suaranya. Oke? kayaknya aku udah bikin musik pakai Udah. lirik. Oh, Kayaknya aku udah. pakai lirik. Udah pernah ya pakai Suno. Nah, boleh itu nanti Adrian kalau pengen yang pakai lirik boleh dipakai liriknya atau mau hanya instrumen aja bisa dihapus liriknya ya. Jadi bilang instrumen gitu. Nanti dia akan muncul rekomendasi musik Saya beberapa bisa ya. share sekarang juga sih. Ya. Iya. Bisa, Adrian ya. Untuk formatnya biasanya kalau dari sini teman-teman itu dalam file MP3. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mendownload file suaranya masih dalam bentuk MP3 boleh di-convert dulu. Jadi caranya teman-teman tinggal ketik aja di Google convert MP3 to OGG ya. MP3 to OGG. Gratis ya, yang free teman-teman ya. Biar nggak perlu paid-paid dulu ya. Nanti kalau berbayar ribet. Nah, ini dia. Langsung klik aja di sini. MP3 to OGG Converter. Nah, kita klik di sini. Kemudian teman-teman bisa siapkan filenya, kita upload, dan kita download lagi kalau sudah berhasil terconvert menjadi file OGG gitu di. Nah, ini untuk contoh bagaimana kita bisa menyiapkan file suara untuk project teman-teman. Nah, kalau untuk gambar, file gambarnya ya, teman-teman bisa pakai tadi Krita atau Ibis Paint. Kemudian yang lain-lain boleh teman-teman, toolsnya bebas ya. Kalau usah nggak membatasi teman-teman. Boleh pakai itu atau mau yang versi online. Kalau versi online bisa menggunakan Canva itu ya yang paling gampang. Karena nantinya kita juga akan membuka Canva lagi teman-teman.
Karena nanti kalau sudah selesai, teman-teman silahkan bisa membuat sebuah file presentasi project gitu. Menggunakan Canva atau Microsoft PowerPoint ya. Yang paling enak yang mana boleh digunakan. Ini agak nge-freeze. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Karena kalau saya sambil buka Canva, agak nge-freeze sedikit. Oh ini dia. Ternyata punya Adrian sudah di-upload ya file suaranya ke YouTube nih. Oke, yang mau pakai atau denger musik yang aku bikin bisa pakai Suno ya. Oke ya, thank you Adrian. Ini suaranya Kak Oksa udah aman belum di sana di tempat teman-teman? Agak nge-lag sepertinya karena Kak Oksa sambil buka Canva ini sedang proses ya. Udah aman belum di sana? Adrian, udah aman belum suara Kak Oksa? Oh, aku sih kayak beberapa menit agak sedikit nge-lag, tapi kayaknya udah aman. Oke, sekarang sudah normal lagi ya. Ini recovery dari internetnya karena sedang proses membuka Canva tadi ya. Jadi biasanya agak berpengaruh sama Zoom-nya tadi ya. Nah, karena sedang membuka Canva. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi. Kalau teman-teman udah menyiapkan file suara, kemudian gambar ya, jadi kita upload di Go Python gitu. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, nanti untuk pembuatan file project presentasinya teman-teman silakan bisa menggunakan Canva ya, atau menggunakan Microsoft PowerPoint atau Google Slide. Ini kalau saya contohkan kalau Google Slide ya, atau teman-teman mau cari template ya, template untuk file PPT. Jadi tinggal diketik aja uh, free PPT template ya. Kalau dari Canva belum yang ada yang suka, teman-teman bisa cari seperti ini. Free PPT template download. Nah, nanti akan muncul beberapa rekomendasi website untuk mencari desain ya, desain untuk PPT-nya. Nah, ini ada Terabox, kemudian ada apa lagi nih? Oh, banyak sekali teman-teman. Bahkan ada AI juga ya. Sekarang sudah bisa membantu kita untuk membuat file presentasi juga ini. Kemudian ada free PowerPoint sampai desain. Nah, boleh cari-cari di sini teman-teman untuk file template ya. Ini untuk desain dari PPT-nya. Kemudian bisa menggunakan Google Slide. Ada yang tahu Google Slide, teman-teman? Yang biasa Kak Oksa pakai ini adalah Google Slide, teman-teman. Yang biasanya kita buka. Nah, seperti ini. Ini adalah Google Slide. Jadi, teman-teman kalau mau akses Google Slide bisa melalui Google ya, ketik aja Google Slide. Ya, atau bisa lewat yang di sebelah kanan atas ini teman-teman ya. Biasanya ada titik-titik yang banyak itu kita klik aja, maka di sini ada muncul beberapa rekomendasi produk dari Google. Nah, ada YouTube, Gmail, Maps, kemudian kalender ya, Docs, Sheets, kemudian ada Translate, Slide. Nah, yang kita gunakan yang slide ini teman-teman. Tuh ya. Jadi untuk mengakses Google Slide atau mau pakai Microsoft PowerPoint. Nah, itu juga boleh. Teman-teman boleh bebas menggunakan mau pakai tools yang mana, gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa disiapkan untuk file PPT-nya bebas ya untuk file PPT-nya. Setelah itu boleh dibuat untuk file PPT-nya. Kak Uksa akan buatkan contohnya ya di sini ya. Baru. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa tulis judul sebuah games ya, games yang teman-teman buat kemarin. Namanya contohnya apa? Misalnya shooter games ya. Boleh dikasih nama shooter games. Kemarin yang sesuai pada file PPT-nya namanya adalah shooter games. Atau mau dikasih custom nama lain juga boleh ya. Nggak harus sama persis ya. Teman-teman bebas untuk memberikan nama judul pada project teman-teman gitu. Nah, ini yang pertama kita tulis judul, kemudian
kita tuliskan nama teman-teman di bawahnya. Jadi dibuat oleh siapa gitu ya. Teman-teman bisa tuliskan namanya. Kemudian setelah kita buatkan judul, nama ya, teman-teman bisa desain file PPT-nya ya, biar lebih menarik bagaimana. Nah, boleh dipilih temanya, teman-teman. Kalau di sini temanya terlalu ini ya, simple ya. Kalau teman-teman suka yang simple bisa menggunakan yang ada di sini. Tapi kalau kurang suka sama yang simple-simple seperti ini, pengen yang lebih menarik, bisa pakai Canva, teman-teman ya. Kalau di Canva dia jauh lebih beragam. Nah, ini biasanya hanya untuk yang just for profesional atau tugas-tugas di sekolah, di kampus kayak gitu. Nah, kalau buat yang desain yang menarik, colorful bisa pakai Canva gitu, teman-teman. Oke, nah kalau saya contohkan untuk yang kosongan aja ya di sini ya. Kalau saya kasih judul yang pertama, judul project game. Nah, yang pertama itu ya, teman-teman silahkan tuliskan judul project game teman-teman. Kemudian kasih nama teman-teman ya. Nama. Lalu setelah itu ya, kita tambahkan file berikutnya di file yang kedua. Di slide yang kedua, teman-teman bisa klik di sini kalau mau menggunakan Google Slides ya. Lalu kita tambahkan di sini teman-teman itu adalah misi gamesnya. Nah, udah pernah ya teman-teman waktu itu sepertinya di Python Start 1 sudah pernah membuat seperti ini juga mirip ya, tapi beda project ya. Waktu itu gamenya Arkanoid Hmm. dan Fast Clicker ya kalau nggak salah. Oh ini ada yang baru saja join ya, sepertinya ada Arwin nih. Halo halo Arwin, selamat sore Arwin. Selamat sore, Kak. Gimana kabarnya Arwin? Baik. Ada tadi Arwin sedang Habis masih pulang masih di sekolah. sekolah ya? Iya, baru aja pulang Iya. sekolah ya Tadi Arwin. harusnya sih jam 4.15 itu udah join. Ini mau ngacet banget. Oh, oke, di Sidoarjo lagi macet ya Arwin. Oke, Iya. macet parah ya sampai telat nih sampai rumah. Ya oke, nggak apa-apa Arwin ya, aman. Jadi Pak. Arwin pulang sekolahnya berarti sore-sore ya? Kalau weekday ya, sore-sore ya, jam berapa itu? Iya. Jam setengah empat atau jam berapa? Mepet. Oke deh Arwin. Nah, hari ini nanti kita agendanya adalah membuat finalisasinya ya Arwin ya. Jadi nanti Kak Usa buka sesi konsultasi dulu ya. Setelah itu nanti teman-teman silakan untuk mengerjakan untuk finalisasinya. Finalisasi ini bisa berupa desain ya yang teman-teman siapkan seperti sprite dari project yang kemarin ada project yang kemarin namanya game shooter itu ya teman-teman ya. Untuk sprite-nya ada player, kemudian ada enemy dan juga ballet. Lalu untuk background-nya silahkan bisa diganti ya untuk desainnya. Bisa menggunakan tools yang teman-teman sudah familiar ya. Bisa pakai Canva atau mau pakai yang lainnya tadi seperti punya Adrian tuh ada Krita tuh. Arvin udah pernah dengar belum Krita? Krita, namanya Krita itu. Dia aplikasi yang bisa Gak kita tahu gunakan aku. buat belum tahu ya. Nah, itu nanti Adrian eh, bisa kirim lagi tuh linknya. Coba Kak usah bantu deh. Jadi Nira nanti sih kalau itu yang Arwin kirim. ya, kalau oh ini Naira ya tadi ya. Oh iya, coba-coba Kak usah up lagi ya. Jadi nanti kalau Arwin mau pakai, oh ya boleh boleh ya. Kan mau ke toilet ya ini dia gak usah kirim ulang ya ini dari Naira linknya ya Arwin nanti misal mau pakai Krita untuk membuat desain karakternya bisa download terlebih dahulu melalui link yang Kak usah up tadi di chat Zoom gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat file project presentasinya ya. Untuk file presentasinya nanti dalam bentuk PPT. Arwin bisa pakai Canva atau Google Slides atau mau pakai Microsoft PowerPoint juga boleh. Nah, Arwin biasanya Idenya itu lebih suka minimal yang berapa? pilih. Berapa foto itu berapa? Maksudnya Oke. berapa apa ya? Berapa bagian-bagian gitu loh. Oh, oke, Arwin. Yang ada di proyeknya Arwin kemarin, gambarnya yang disediain itu ada apa saja? Yang pertama adalah player ya. Player, Oh, satu. player, Ya, sprite, kemudian enemy, enemy, itu dua. Lalu yang ketiga adalah, bullet, iya, bullet itu ya, bullet itu. Kemudian, satu lagi adalah gambar score, background. Ya, oh ada background. background. Iya, betul. Nah, untuk backgroundnya bisa diperbarui juga ya. Untuk file gambarnya boleh disiapin dulu Arwin ya. Bisa download cari-cari dari internet atau menggunakan yang sudah ada juga boleh Arwin.
gitu. Kemudian selain itu, Arwin juga bisa memperbarui file suara. Ya, jadi ada file suara ini bisa dicari dari YouTube ya, kita download dari YouTube atau mau download dari internet ya. Biasanya teman-teman cari suaranya, sound effect-nya di mana, boleh teman-teman ya. Atau mau menggunakan AI yang kemarin Kak Ausa contohkan ada Suno ya, Suno AI. Nah, ini boleh membuat ya, file suara instrumen dari Suno AI. Teman-teman tinggal generate dari teks menjadi file suara nih kalau pakai Suno ya. Kemudian setelah itu karena file suara biasanya dalam format MP3, maka kita perlu upload dulu ya ke converter. Teman-teman bisa searching aja di Google, namanya adalah converter ya dari MP3 to OGG. Nah, kemudian teman-teman bisa upload seperti ini. Lalu setelah diupload kita tunggu beberapa detik ya, lalu kita download hasil konverternya. Nah, setelah di-convert, baru kita upload ke AlgoPython gitu. Nah, itu untuk proses bagaimana kita bisa memperbarui file suaranya gitu. Nah, untuk file suaranya juga ada dua jenis, teman-teman. Nah, ada file suara yang muncul dari awal sampai akhir. Nah, itu dia biasanya dia sebagai background-nya, teman-teman, background musik dari games tersebut. Nah, ada juga suara ya, sound effect yang hanya muncul pada saat-saat tertentu saja gitu. Saat ada suatu event ya. Eventnya contohnya ketika adanya tumbukan ya, adanya tumbukan antara enemy dengan ballet ya, atau adanya tumbukan antara player dengan enemy gitu. Nah, maka teman-teman bisa tambahkan suara sebanyak dua. Nah, jadi yang pertama suara ledakan, teman-teman ya. Kalau ada tumbukan itu, tumbukan atau ledakan. Dan juga file suara yang berupa file suara yang muncul dari awal sampai akhir gitu. Jadi looping ya, suaranya dia looping gitu. Terus berlanjut. Nah, itu dia. Itu untuk suara yang perlu disiapkan. Kemudian, selain itu, ya, kita bisa melanjutkan untuk membuat file presentasi project. Nah, ini Kak Elsa lagi mencontohkan nih. Untuk pembuatan file presentasi projectnya, Kak Elsa contohkan pada sebuah tools namanya Google Slides ya. Nanti kalau mau pakai selain Google Slides juga boleh. Nah, ini Kak Elsa akan membuatkan contohnya saja, bagian-bagiannya ya. Di sini ada judul project game ya. Judul project gamenya apa? Teman-teman bisa tuliskan di slide pertama. Kemudian kita tambahkan nama teman-teman. Nah, namanya siapa boleh ditulis gitu. Jadi biar tahu, oh ini projectnya Arwin, oh ini projectnya Dilan, oh ini projectnya Edsel gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah lanjut lagi. Kemudian lanjut di slide yang kedua, itu ada misi games, teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman bisa tuliskan misi dari gamesnya ini apa gitu. Misalnya playernya ya, teman-teman ya. Misinya adalah untuk mengalahkan enemy ya sebanyak minimal berapa kali gitu. Minimal apakah 10 kali atau 3 kali atau 5 kali bisa disesuaikan dengan gamesnya teman-teman yang kemarin sudah dibuat gitu ya. Kemarin nggak usah kasih rekomendasi ya untuk angkanya misalnya 10 gitu ya. Teman-teman boleh mau ganti algoritmanya pada games. Nah, itu boleh juga. Kemudian selain itu, ya, selain disebutkan misi gamesnya tadi, kita bisa jelaskan juga ya untuk misi gamesnya tadi poin dalam bentuk poin-poin ya. Jadi kita bentuk sebuah aturan, teman-teman. Jadi selain misi games, adanya sebuah aturan permainan. Nah, boleh ditambahkan juga di sini aturan permainan. Boleh dijadikan satu ya dengan misi games, misi game dan aturan permainan gitu boleh. Ya, atau mau dibuat ke slide yang ketiga juga bisa, teman-teman ya. Biar lebih uh, detail, teman-teman bisa tulis di sini. Aturan permainan. Nah, gini juga boleh, teman-teman. Jadi, menang dan kalahnya tuh akan seperti apa ya? Kemarin teman-teman sudah tentukan ya pada uh, file Python yang kemarin sudah dikerjakan itu ada looping yang terdiri dari aturan menang dan kalahnya. Jadi dia akan menang ketika apa, teman-teman? Misalnya mendapatkan 10 poin ya. Lalu dia akan kalah ketika miss sebanyak maksimal 3 ya. Kalau dia terkena bukan terkena, dia miss tiga enemy, maka dia langsung kalah, teman-teman. Jadi jangan sampai miss ya. Jangan sampai ada yang terlewat untuk enemy-nya, jadi harus kita tembak gitu. Nah, itu untuk aturan permainannya.
Kemudian setelah itu boleh lanjut ke slide berikutnya. Kita sebutkan bagian-bagiannya teman-teman ya. Sprite yang sudah teman-teman buat. Sprite itu adalah karakter. Ya, jadi ada sprite atau karakternya. Karakter games. Nah, dah. Ada siapa saja teman-teman bisa sebutkan ya. Yang pertama, nah, ada player. Kemudian yang kedua, ada apa lagi? Ada enemy, ya. Lalu yang ketiga, ada ballet. Teman-teman bisa siapin. Lalu berikutnya ada file gambar itu ya untuk background, tapi tidak perlu dituliskan pada karakter karena background itu bukan termasuk dari sprite gitu. Ya, kenapa? Karena tidak kita kendalikan ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nah, setelah menambahkan sprite, kita bisa tambahkan tampilan gamesnya. Ya, nanti untuk tampilan gamesnya ini teman-teman silahkan bisa di screenshot ya dalam bentuk recording file video lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi kayak kita sedang memainkan gamesnya gitu, kita record dalam bentuk video ya. Nanti kita upload dalam bentuk video singkat saat teman-teman memainkan gamesnya. Nah, itu lebih bagus. Atau mau screenshot dari file desain gamesnya di awal juga boleh teman-teman ya. Gitu. Nah, itu boleh. Nanti teman-teman bisa tulis pada bisa ditambahkan ya, diupload filenya pada slide kelima untuk tampilan games gitu atau desain game ya, boleh ditulis seperti ini. Oke, boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris boleh ya, bebas. Kemudian setelah itu kita tambahkan setelah tampilan game ya. Nah, ini dia slide yang kelima. Sudah, lalu slide yang keenam, dah penutup gitu. Penutup ini nanti teman-teman ya, untuk penutupnya silahkan bisa ditambahkan ide lanjutan. Ya, jadi kalau teman-teman punya eh, ide yang akan suatu saat nanti bisa ditambahkan gitu ya, nggak harus dikerjakan saat ini, tapi ide lanjutan dari next project nanti mau dibuat dikembangkan seperti apa pengembangannya, boleh ditulis sekalian di pada penutup gitu. Oke, nah ini Kak Oksa tuliskan ya, ide lanjutan project atau ya pengembangan. Pengembangan project. Nah, udah. Oh, kepencet. Ini salah nih. Oke, sudah. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ide lanjutan project atau pengembangan project. Nah, ini untuk filenya cukup simple ya, teman-teman ya. Hanya ada 6 slide aja. Nanti silahkan teman-teman bisa dibuat ya untuk file Yes. presentasinya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Boleh ditanyain. Kak usah kasih linknya ya. Kak usah. Itu dipresentasikan ke depan kan ya. Untuk presentasinya, iya, jadi nanti untuk presentasi bukan di hari ini langsung ya. Jadi hari ini masih pembuatan proyeknya dulu, Erwin gitu. Nanti Kak usah kabarin untuk presentasinya kapan ya. Informasinya Oke, Kak. nanti lanjutan gitu ya. Iya, jadi belum fix minggu depan, tapi masih membuat dulu ya. Kita menyiapkan file PPT-nya. Jadi suatu saat nanti pasti akan presentasi gitu. Jadi kita biar siap ya, kita buat dulu teman-teman. Jadi nanti supaya nggak gedendapan ya. Gedendapan itu maksudnya nggak yang besok kalau mau buat presentasi terus Hamin satu kita buru-buru ya biar nggak keburu-buru gitu. Kita bisa buat file PPT-nya dari sekarang. Jadi biar prepare ya, lebih prepare. Oke, ini Kak usah share dalam bentuk link ya, teman-teman silahkan nanti bisa klik dan disimpan linknya ini dalam bentuk file slide Google Docs ya. Kalau teman-teman mau edit, boleh disalin ya, make a copy. Jadi kita bisa salin, membuat file baru gitu untuk pembuatan projectnya. Atau mau pakai Google Slide, Google bukan Slide, Google Slide, tapi Canva ya. Tadi ada Canva, kemudian ada Microsoft PowerPoint. Silahkan teman-teman bisa pakai yang ada ya, yang boleh dipakai yang familiar gitu. Oke, ini Kak usah salin link ya. Kak usah kasih lihat aja ya teman-teman ya. Nanti biar bisa di make a copy supaya bisa teman-teman make a copy ya salinannya. Oke. Nah, itu sudah Kak usah kirimkan di chat Zoom, boleh disimpan linknya teman-teman ya. Kemudian boleh dicontoh. Nah, kalau teman-teman mau buat langsung dari sini bisa. Caranya nanti langsung klik aja, buat salinan teman-teman. Ya, seluruh presentasi ini. Jadi nanti silakan teman-teman klik di sini, buat salinan, kemudian seluruh presentasi.
presentasi gitu ya. Ini kalau mau langsung bikin yang ada di Google Slide. Tapi kalau mau lebih colorful ya, lebih bagus, teman-teman bisa pakai yang ada di Canva atau yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, yang mana yang teman-teman suka silahkan bisa digunakan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Kak Elsa akan buka sesi untuk konsultasi dulu nih. Ya, jadi Kak Elsa kasih teman-teman kesempatan untuk bertanya dulu dari file presentasi yang kemarin Kak Elsa sampaikan ini ya. Jadi ini untuk final hasilnya seperti ini teman-teman. Coba kita lihat. Nah, apakah proyeknya teman-teman sudah sampai di sini nih? Nah, coba ya boleh dicek dulu. Oh ya, untuk Izan kemarin apakah sudah progresnya sudah sampai di sini Izan? Karena minggu lalu Izan belum hadir ya, belum hadir di kelas. Nah, coba nanti Kak Oksa berikan contoh referensinya ya untuk Izan ya, karena Izan minggu lalu masih belum bisa join ya. Coba nanti Izan Kak Oksa kasih contoh referensi kodenya ya. Nah, boleh diikuti Izan. Boleh ditanyakan kalau masih ada yang terkendala ya. Izan boleh Saya mau ditanyakan. nanya, Kak. Boleh, Arwin mau tanya di mana? Itu kok Oke. saya kok kayak nggak ada gambar batu-batu itu deh perasaan. Oh, batu-batu itu ya. Ya, batu-batu itu adalah gambar asteroid. Ya, jadi asteroidnya itu file gambar enemy juga sudah disediakan di sana. Jadi kita bisa pakai file asteroid seperti ini atau file UFO. Kemarin punya Arwin pakai yang mana? Baik yang UFO atau yang asteroid atau yang file baru gambarnya? Pakai apa? Kayaknya Ya, UFO Arwin. doang kayaknya. UFO. Bentar, tak cek dulu. Iya, boleh. Nah, itu aja ya. Nanti boleh diperbarui ya, teman-teman ya. Untuk file gambarnya bebas mau menggunakan yang sudah ready di Algo Python atau pakai yang baru yang teman-teman desain, boleh diupload dulu gitu. Kalau sudah ready boleh digunakan gitu. Kalau masih belum siap boleh dibuat dulu gambarnya teman-teman didesain atau pakai pixel art dulu pernah Kak Oksa contohkan ya. Kalau pakai pixel art teman-teman tinggal ketik aja pixel art. Nah, ini juga tools yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat desain sprite-nya. Ya, kalau di pixel art ini dalam bentuk kotak-kotak. Kalau teman-teman tahu Minecraft, nah itu dia. Jadi mirip sepertinya di Minecraft ya. Jadi ini sistemnya dia sebuah pixel gambarnya. Jadi kelihatan gitu pixelnya, kotak-kotaknya. Ya walaupun gambar itu semuanya pasti ada pixelnya ya teman-teman ya. Ada yang dalam bentuk format pixel ya. Tapi karena terlalu kecil pixelnya jadi nggak terlalu terlihat. Nah, kalau di sini kan pixelnya lumayan besar tuh. Kelihatan ya, 100 kali 100 misalnya. 100 pixel ya. Atau kalau yang ribuan dia lebih besar ya. Jadi nggak terlalu terlihat kotak-kotak kecilnya. Kalau teman-teman pakai pixel art bisa gunakan gambar yang udah ready juga di sini bisa ya. Contohnya bisa diklik di bagian ini ya, ada stempel itu teman-teman ya. Kemudian stem klik kita klik aja pilih misalnya buah apel atau mau cari gambar lain bisa ya teman-teman tinggal pakai yang ada di sini bisa atau mau gambar sendiri juga bagus ya lebih bagus teman-teman boleh gambar sendiri. Nah ini kalau saya contohkan kalau mau menggambar yang lebih cepat gitu lebih simple bisa menggunakan yang ada di sini. Nah kalau misalnya kurang oke bisa di back gini teman-teman di undo ya. Nah di undo teman-teman bisa undo atau redo. Nah atau mau cari gambar lain boleh dicari dulu yang lebih keren gitu sampai ketemu yang oke gitu ada yang mau bertanya dulu nih tes oke Adrian tes. Oh iya, ini ada pertanyaan Um, dari Jeremy. Halo, halo Adrian ya. Kayaknya tadi Sudah, aku sudah ngeliat masuk Miss, suaranya. kayaknya tadi aku ngeliat Miss ini udah nge-like di aku. Nggak tahu Oh, aku. agak ngelek-ngelek. Iya,
Oke, oke. Di sana bagaimana? Di tempat teman-teman yang lain nih, di tempat Jeremy, di tempat Adrian, ini ya nge-lag ya tadi ya. Mungkin karena waktu Miss buka pixel art itu ya, Adrian ya, aman. Oke, di tempat Dennis aman nih, tempat Dennis aman ya. Oke, berarti mungkin ada beberapa yang lag, ada yang aman gitu ya. Oke, oke, gak apa-apa. Yang penting sekarang udah aman ya, Adrian ya. Kemudian tadi ada Iya. pertanyaan dari Jeremy nih. Tampilan game berupa record atau screenshot miss? Oke, jadi untuk tampilan gamesnya, Jeremy bisa buat dalam bentuk recording file video ya, atau dalam bentuk file gambar screenshot aja boleh ya. Jeremy lebih suka mana? Dalam bentuk file video sedang dimainkan gamenya atau bentuk screenshot gambar aja juga boleh gitu. Ya, jadi Jeremy bebas mau pakai screenshot gambar atau video juga lebih bagus tuh kalau video ya. Jadi kita bisa langsung menampilkan dari file presentasi gitu tanpa harus membuka algo Python-nya lagi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat oh ternyata gamesnya seperti ini gitu ya. Jadi bisa kelihatan. Oke. Ya, gitu teman-teman. Kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi boleh disampaikan teman-teman. Oke, Miss, makasih. Iya, sama-sama, Jeremy. Terima kasih kembali. Oke, teman-teman ya, kalau belum ada pertanyaan, Kak Osa akan stop share dulu. Kemudian, silahkan teman-teman boleh mulai untuk di-share screen. Ya, kalau masih bingung dengan arahan dari Miss ya, dari Kak Osa, boleh disampaikan. Ya, jadi agendanya yang pertama tadi Kak Osa buka sesi konsultasi. Nah, ini free. Sampai akhir pun Kak Osa masih buka sesi konsultasinya ya. Jadi mau ditanyakan nanti kalau ada kendala terkait dengan kode program atau desain atau teknis-teknis lain, hal teknis lain ya, seperti cara upload gambar atau cara convert file suara dan lain-lain boleh ditanyakan. Ya, apapun boleh ditanyakan teman-teman. Pertanyaan teman-teman pasti Kak Aksa akan hargai teman-teman ya. Kak Aksa akan bantu untuk jawab gitu. Jadi bisa ditanyakan aja kalau mengalami kendala atau ada yang pengen ditanyain gitu. Boleh banget ya. Atau teman-teman kalau sedang mengerjakan file project presentasinya ya, sedang mengalami kendala atau pengen cari ide ya, teman-teman boleh juga ya discuss sama Kak Usa dan teman-teman di sini gitu. Oke? Nah, setelah itu ya, silakan teman-teman bisa disiapkan dulu. Jadi file algo Python-nya dibuka dulu ya. Kemudian yang kemarin apakah Waduh, sudah fix atau mau waduh, diganti desainnya? Tuh, boleh diganti. Adrian mau diganti file gambarnya? Mau dimodifikasi dulu? file gambar kayak apaan? Sprite-sprite-nya, karakter-karakter yang ada di gamesnya, apakah mau dimodifikasi lagi atau sudah cukup? Saya modifikasi sih. Ya, mau dimodifikasi lagi, boleh. Jadi masih tahap finalisasi ya. Boleh dikerjakan lagi, Adriana, seperti itu. Jadi kalau mau didesain lagi teman-teman ya, boleh dimodifikasi. Nah, boleh teman-teman. Tidak harus langsung membuat file project presentasinya. Jadi teman-teman bisa siapin dulu. Kalau sudah yakin, nah baru kita buat file PPT-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi boleh disiapkan dulu file gambarnya. Boleh buat desain sendiri atau mau upload atau by AI, generate by AI juga bisa pakai Gemini tuh teman-teman ya. Gemini kemarin baru meluncurkan yang terbaru itu ya buat foto sepertinya. Nah, boleh tuh. Oke. Ya, teman-teman bisa pakai AI, bisa atau mau gambar sendiri. Saya ganti gambar seperti musuh dan penembak, tapi tidak dengan topik luar angkasa, nggak apa-apa kan, Miss? Boleh, boleh, boleh ya, Jeremy. Jadi topiknya tidak harus sama persis ya, tidak harus tentang galaksi, tidak harus tentang luar angkasa gitu. Boleh mau temanya tentang animal ya, boleh. Atau temanya tentang makanan ya, mau makanan ya, karena teman-teman suka jajan misalnya ya, boleh kita kayak kuliner gitu ya, boleh. Atau mau temanya tentang buah-buahan ya, atau yang lainnya boleh bebas teman-teman. Itu untuk temanya free. Jadi nggak harus sprite-nya tentang luar angkasa ya, bulan, matahari, bintang aja, atau asteroid dan lain-lain tuh. Boleh pakai yang lain teman-teman. Ya, silahkan bisa mencari file gambarnya. Oke? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan untuk file pembuatan proyeknya ini? Ada yang mau ditanyakan? Boleh disampaikan nih. Ini Naira double ya ternyata ya. Ya, kayaknya double ya filenya. Ininya, akunnya. Oke. Ya, teman-teman boleh di-share screen dulu biar kau bisa lihat ya progresnya teman-teman sudah sampai di mana.
Nah, mulai dari siapa saja nih tadi yang masih terkendala boleh disampaikan, boleh di-share screen teman-teman ya. Adrian, Albas, Dennis, Naira, kemudian Jeremy, Edsel, Izan, Arvin, Ken ya. Naira, Dilan, oke, boleh disampaikan sama Kak Elsa, boleh di-share screen ya, supaya Kak Elsa bisa lihat progresnya teman-teman tuh udah sampai mana gitu. Nah, Bismillah barangkali nggak masih ada yang ngegas. kendala. Oke, Adrian. Ya, di sekarang apa nih? Aman nih, di tempat Kak Elsa masih aman punya Adrian. Suaranya Kak Elsa di sana aman nggak? Tes. Um, ini aman Oke, dah. Oh, yap, yap aman. aman-aman. Oke, aman ya. Boleh Naira, iya kita membuat sebuah games. Gamesnya yang kemarin sudah jadi belum punya Naira? Sudah jadi desain jendela aplikasinya belum punya Naira? Boleh di-share screen Naira, ya. Kemudian boleh dimodifikasi ya. Iya, yang shooter, betul, yang shooter, Naira. I see, oke, iya betul, yang shooter games. Jadi masih pembuatan file project yang sama ya, temanya masih shooter games itu. Nah, untuk file sprite presentasinya ya, untuk file gambarnya nanti boleh di screenshot kemudian diupload di file presentasi. Jadi misalnya ada sprite apa saja tadi teman-teman ada player, enemy, dan juga ballet ya. Nah, masing-masing sprite-nya boleh di screenshot dan diupload di file PPT-nya gitu. Oke. Ya, ada yang lagi yang mau ditanyakan teman-teman boleh disampaikan ya. Ayo kita share screen dulu nih. Masih baru Adrian dan Ken nih yang share screen. Coba teman-teman yang lain masih belum kelihatan share screen-nya. Oke, boleh di share screen teman-teman. Kakak biar bisa lihat nih progresnya sudah sampai di mana gitu. Oke. Denis nih, Denis belum kelihatan. Denis yang mana nih tadi? Boleh disampaikan Denis ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh Denis ya. Denis kemudian ya, ada lagi yang mau ditanyakan Denis? Progresnya sudah sampai mana? Lebih kebingung sih ide nyari sprite-nya yang mau diganti apa sih? Jadi Oke, lebih kebingung mau ganti spreadnya dengan gambar apa gitu ya, Denis? Iya, Denis temanya mau masih tentang galaksi, tentang luar angkasa atau mau diganti tema? eh, masih tema The Galaxy sih Kak. Oke, masih luar angkasa. Kalau masih luar angkasa, berarti Denis bisa ganti dengan sprite-sprite gambar yang masih berkorelasi ya. Contohnya karena di situ ada roket, kemudian ada UFO dan juga balet itu sebagai peluru dari player roketnya tadi ya. Nah, nanti Dennis bisa ganti untuk eneminya ya dengan sesuatu yang lain, misalnya menjadi sebuah apa ya? Hmm, selain UFO ada benda luar angkasa, misalnya alien ya, Dennis bisa buat alien nggak? Nah, kalau nggak bisa gambar sendiri, Dennis bisa cari gambarnya gitu. Dennis lebih suka menggambar, mendesain sendiri atau mencari? Mencari sih Kak. Mencari. Nah, kalau mencari, Dennis sudah pernah coba belum kalau generate dari AI? Pernah, Dennis? Kalau pernah ya pasti pernah sih Kak. Pernah ya? Oke. Nah, Dennis lebih suka generate by AI atau mencari yang sudah ada di Google gitu? Tapi lu suka mencari di Google sih daripada bikin AI langsung. Oke, berarti cari yang sudah ada ya, yang ada di Google ya. Kalau cari yang sudah ada, Denis bisa pakai namanya ada Pinterest ya. Lalu ada Free Pick tuh. Udah pernah akses Free Pick dan Pinterest belum, Denis? Pinterest yang sering nggak? Oke, nah boleh Denis bisa pakai Pinterest yang sudah Denis familiar gitu ya. Bisa pakai Pinterest, nanti bisa pakai Free Pick juga kalau mau dihilangkan backgroundnya ya. Denis sudah tahu belum cara menghilangkan background? Sudah Kak. Sudah, oke. Nah, kalau sudah tahu boleh dilanjutkan, Denis. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Denis, terkait dengan alur pengerjaannya? Sepertinya sih masih ngerti ya, apalagi kan kalau cara untuk apa persiapan ini kalau presentasi ya, itu kan kita udah pernah ya. Itu Iya, sebenarnya sama-sama aja nggak ya? Cara tahapan penjelasannya oke. sama aja nggak kayak presentasi yang materi-materi kemarin? Oke, iya betul, Denis. Berarti sudah aman ya untuk alur pengerjaannya, Denis sudah paham ya?
Iya, Kak. Oke, mantap Denis. Boleh dilanjutkan Denis ya. Boleh di share screen Denis ya, supaya kau bisa lihat progresnya. Oke, masih Denis. Lanjut lagi berikutnya. Kalau mau tanya-tanya, ya ada yang mau bertanya? Boleh disampaikan teman-teman. Siapa nih? Suaranya siapa nih? Oke, Ya, ya boleh. Ada yang mau bertanya tadi sepertinya suaranya siapa ya ini teman-teman? Boleh ditanya. Ya, ini suaranya siapa? Adrian atau siapa ini? kayaknya kayaknya Miss tadi dengar aku ketawa deh. Oh, oke oke. Tadi suaranya tak kirain ini panggil Miss. Aksa, Oke, Aksa, boleh ya. itu Pak, baca chat saya Kak. Oke oke. Coba Kak usah lihat di chat Zoom ya. Kak usah belum buka chat Zoom nih. Spreadnya diganti gambar muka teman saya boleh. Arwin, muka siapa ini Arwin? Mukanya siapa ini? Temennya Arwin. Udah izin belum? Sumpah. Kalau udah izin boleh Arwin. Ya, dia udah tahu belum? Ngapain izin orang orangnya nggak tahu kok nggak apa-apa. Temen deket nggak Arwin? Temen deket ya? Iya, Iya, ya udah deh, boleh. Nanti kalau Arwin udah jadi games ya ditunjukin tuh ke temennya. Jadi dia, ya oh, nanti diingetin games. nanti buletnya keluar dari mulutnya nanti. Oh, oke, boleh tuh Arwin good idea. Ya, nanti boleh ditunjukin kalau udah jadi games ya. Boleh Arwin ya. Di share screen dulu Arwin tuh Oh. kelihatan progresnya nih. Boleh disampaikan Arwin. Tinggal ganti sprite doang sih. Oh, tinggal ganti-ganti sprite gambarnya aja ya. Oke. Yang sudah selesai boleh dilanjut membuat project presentasinya teman-teman ya. Yang belum selesai untuk pembuatan kodenya boleh diselesaikan lagi. Oke, ini sambil Kak Oksa nyiapin dulu file contoh referensinya ya. Untuk Izan ya, karena Izan ya ini tadi Kak Oksa lupa mau copy. Bentar ya Izan ya. Teman-teman bisa Perasaan sambil di share screen dulu nih, belum kelihatan yang lainnya. Ini sudah ada Naira nih, Naira udah kelihatan nih. Oke, good Naira. Coba perasaan kita lihat lagi. peras- Ya, perasaan gini Adrian. amat ya jadi perasaan gini amat ya jadi game developer. Kenapa? Kenapa Adrian? Ya itu kayak Arvin tuh, apa sprite-nya. Idenya lucu-lucu ya, boleh. Atau Adrian mau pakai mukanya Mau siapa? pakai sprite temannya siapa? Temennya siapa? Muka kucingnya. Aku punya kucing nggak? Boleh diganti Ya kucingnya. Allah, Oke. jadiin aja meme shooter. Meme shooter. Ya judulnya bisa loh jadi meme shooter. Boleh, boleh. Nah, ini kalau saya sambil cari-cari filenya dulu teman-teman ya. Nah, ini Dilan sudah share screen juga. Oke, good. Dilan bagus. Dilan boleh coba untuk eksperimennya ya. Kemudian, oh ada lucu nih, absolute keren, Dilan. Ya, boleh Dilan. Good. Bebas ya teman-teman, bebas untuk berkreasi untuk file gambarnya, kemudian backgroundnya. Silahkan dibuat yang semenarik mungkin, dibuat lucu juga boleh teman-teman Aku ya. saya mau tanya itu Ya, kan boleh. kayak di share screen-nya Dilan tuh kan Mm-mm. nambahin sprite itu kan ada kayak tulisan WhatsApp image itu kodenya diganti pakai website image itu kan Iya, sesuai yang betul. di file itu kan. Iya, betul Oh, oke oke banget. oke. Jadi kita ganti dengan sesuai file name-nya yang kita upload gitu, Arwin. Iya, betul banget gitu, Arwin. Oh, tak kira harus diubah dulu filenya biar nggak ribet. Ternyata bisa Oh, langsung. iya, bisa langsung. Jadi kita bisa langsung ganti namanya yang sudah ada di kode itu menggunakan yang kita upload. Oke, good, Arwin. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Boleh disampaikan nih. Saya sambil cari referensinya dulu. Kak, saya izin kamar Oke, mandi ya. iya boleh, Arwin, boleh. Nah, coba Kak Elsa carikan lagi nih Izan. Sepertinya waktu itu Kak Elsa pernah kirim ya linknya ya. Nih linknya masih belum. Kak, Hmm.
Ya, Denis, boleh Ini saya disampaikan? apa bukan nanya tapi pengen lebih diperjelas Oh untuk ya, boleh, main boleh. PPT nanti kan ada misi game dan aturan permainan. Ya, Eh, betul. bisa disimpulkan lagi nggak kalau perbedaan di antara kita nih untuk menjelaskan itu gimana Kak? Oke, perbedaan untuk menjelaskan antara misi games dengan aturan permainan itu ya maksudnya Denis ya. Betul, Denis. Jadi, Ya, untuk misi games itu lebih ke tujuan permainannya. Jadi kita sebagai developer nih, itu kan membuat gamesnya ada sebuah cerita di awal. Masih ingat nggak, Denis, waktu itu? Kayak kita bikin oh cerita ya. ini kan Jadi ya, ada, ya, iya, ya. ada story-nya, ada historinya. Misalnya ini tentang apa sih? Misalnya untuk playernya seorang, seseorang, atau karena di sini ada gambar ini ya, pesawat tempur misalnya, atau roket tadi. Nah, suatu ketika kita akan melawan musuh nih, ada alien ya, mereka pakai UFO gitu. Jadi diceritakan dalam bentuk story gitu. Ya, kalau untuk misi game bisa dibuat dalam bentuk story gitu, Denis. Kemudian kalau aturan permainan bisa dalam bentuk poin-poin gitu ya. Jadi nanti Denis bisa buat pada aturan permainan itu dalam bentuk poin-poin. Poin-poin itu bisa dibuat misalnya yang pertama ya, untuk menang aturan permainannya ya, player akan menang ketika berhasil mengalahkan 10 enemy gitu. Kemudian player akan kalah jika terlewat 3 enemy gitu. Jadi kita bisa buat dalam bentuk poin-poin ya. Yang pertama ini, yang kedua ini gitu. Nah, itu perbedaannya, Denis. Apakah bisa dipahami, Denis? Bisa Untuk Kak, bisa banget. Ya. Makasih perbedaannya? banyak Kak. Bisa ya? Oke, mantap, Denis. Boleh dilanjut lagi. Oke, ini sambil Kak Ausa kasih contohnya deh daripada nanti bingung ya teman-teman ya. Kak Ausa kasih explanationnya di sini deh. Nah, ceritanya. Oke, sudah. Boleh dilanjut lagi, teman-teman. Nah, ini waktu itu sepertinya Kak Uksa pernah kirim linknya nih. Coba deh, Kak Uksa cek lagi linknya. Izan ya, Izan. Coba boleh nanti dicek juga ya untuk link yang akan Kak Uksa kirimkan, Izan. Tunggu sebentar ya, Izan ya. Oke, ini sudah ready sepertinya. Nah, ini dia. Oke, Izan, boleh dicek di chat Zoom. Ini ada link yang Kak Usa kirimkan. Ini versi yang terbaru. Izan boleh cek di sana ya. Yes, oke. Ya, ini dia. Ken ya. Kak Usa baru lihat chat Zoom. Oke, Ken. Ya, ini Izan boleh dilihat di sini ya untuk Izan. Kemudian yang masih terkendala boleh dilihat lagi di link yang Kak Usa kirimkan ya. Izan bisa dicek di sini ya. Kak Usa tag aja nih supaya lebih paham. Nanti boleh ditanyakan ya, Izan, boleh ditanyakan. Nah, ini sudah kau tag. Jadi ini ada link Google Document, isinya adalah referensi kode untuk yang terbaru. Nah, nanti kalau Izan mau ganti-ganti filenya, ya, jadi bisa diganti juga, diperbarui kode programnya. Nah, kalau filenya ganti, kode programnya juga diperbarui ya, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat, nanti file gambarnya nggak bisa sesuai sama yang Izan maksud gitu. Jadi masih dalam file yang Kak Oksa contohkan. Jadi playernya masih dalam file gambar yang sudah ready, yang ada di sana gitu. Oke, boleh ditanyakan ya Izan, terutama untuk Izan ya, karena Izan minggu lalu masih belum bisa join ya. Bla bla bla, ble ble ble, bla 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 Oh, bla. suara apa itu? Oke, lanjut lagi ya. Ya, makasih sama-sama Izan. Oke. Oh ini, Naira sedang menggambar desain. Wih, keren nih Naira. Naira sepertinya hobi menggambar ya. Sudah sering menggambar nih sepertinya. Karena untuk menggambar biasanya memerlukan ini ya. Oh, keren Naira. Oh, bagus nih. Mau bikin hero sepertinya ya. Boleh Naira, lanjut lagi Naira. Kemudian untuk Adrian lagi gambar juga nih. Oke, ada karakternya ini. Adrian mau bikin karakter apa tadi? Pesawat ya? Betul. Mau bikin Ini pesawat. ini yang ini gambar keduanya sih.
Ah, ini gambar keduanya. Oke, jadi enemy atau jadi siapa dia posisinya? Eneminya nih. Enemy-nya. Oke, good. Boleh, Adrian, boleh dilanjut lagi. Bagus. Kemudian teman-teman yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Ken, ada yang mau ditanyakan, Ken? Progresnya sudah sampai di mana, Ken? Ada yang bingung nggak, Ken? Dari hal yang sudah Kak Usa sampaikan tadi, ada yang masih bingung nggak, Ken? Yang mana yang masih bingung, Ken? Boleh disampaikan, Ken? Coba Kak Usa tanya keliling ya. Tadi Ken nih. Abbas, Abbas bagaimana, Pak Ustaz, Abbas? saya mau tanya, Boleh ditanyakan, Abbas, kalau ada kendala. Boleh, Arwin, mau bertanya yang mana, Arwin? cara ganti apa itu Mm-mm. ganti ukuran gambar sprite apa Oh, itu player cara itu di bagian mana ya? Bagian mana ya? cara Kok enggak? Ah, oke oke. Cara mengganti ukuran sprite-nya. Coba Arwin boleh share screen dulu. Kita cari untuk Oh, oke oke bentar. ya pixelnya. Oke, Ken boleh di share screen dulu Ken ya. Cara uploadnya, ya Ken boleh di Eh, share screen. Kau saya bisa nanti biar bisa bantu menunjukkan bagian mana yang perlu diklik gitu. Oke, sudah dari kelihatan Kak? oh ya ini sedang proses nih Arwin masih hitam. Oke, tunggu dulu ya Ini udah. Ken dan Arwin ya. Masih loading. Oke, tunggu dulu Arwin dan Ken. Ah, ini sudah. Oke, ini Kak Oksa tunjukkan dulu punya Ken ya, karena cukup simpel tadi punya Ken. Ken bisa klik di algoritmika di sini, klik di sini, ya. Kemudian berikutnya Ken bisa klik di sini. Ya, ini untuk upload ada klik attack file. Ada gambar icon untuk upload. Nah, di situ. Jadi nanti kan bisa pilih gambarnya ya. Nah, setelah itu boleh dilanjut lagi kan. Nanti boleh ditanyakan lagi sama Kak Oksah, gitu ya. Kemudian Arwin, lanjut ke Arwin. Nah, Arwin, coba kita cari dulu kode program untuk mengganti ukurannya ya. Oke, kita Yang scroll-scroll mana ya? pelan-pelan. Ya, Arwin, coba kita cari pada Apa bagian itu kelas pixel ya namanya? pixel. Iya, jadi nanti ada ukuran untuk pixelnya, untuk gambarnya, sprite yang mana yang mau diganti, Arwin? Mana nggak ada kelas pixel. Gambarnya sebagai enemy atau playernya atau yang mana yang mau diganti? Playernya. Playernya. Oke, kita coba cari untuk Oh player. ini ya. Ah, ini ada monster, ada player. Iya, betul. Ini ada angka-angka ini ya. Angka ini didapatnya ukurannya ya. Ini merupakan struktur penulisan yang kita sebutkan pada sprite ya. Jadi nanti Ini Arwin tuh bisa cari. min min 100 atau 100 ya? Ah, Yang ini ini. win height dikurangin 100. Win height Oh, dikurangi bu- 100. oh bukan min 100. Apa sih Bukan maksudnya? ya. Maksudnya itu adalah tinggi dari window dikurangi dengan 100. Itu adalah ukurannya gitu. Coba kita scroll ke atas pelan-pelan. Arwin ya, cari di baris keberapa nih? Tadi 92 ya. Kita cari pada baris. Ah, ini dia. Jadi yang pertama adalah player image, lalu player X, lalu player Y, ya, player Y. Itu adalah titik koordinat X, Y-nya, lalu size. Nah, ini dia. Size X dan size Y. Jadi angka berikutnya adalah Oh size X yang dan ini. size Y, ya. Yang terakhir adalah speed-nya, gitu. Jadi ada urutan gambar, urutan angka tersebut, datanya Oh itu X ada itu urutannya. benar-benar. X Mm-mm. itu berarti em, ukuran yang ininya ya. Iya. Nah, jadi nanti ada X, Y, kemudian ada Berarti yang ukuran, yang ada kecepatan. yang aku ganti Hmm? Di mana baris tadi ya? 92. 150 ini berarti ukuran yang mana ini? Yang Nah, lebar atau apa? nah, ini tadi ada X dan Y. Kalau X itu biasanya ke arah kanan kiri, berarti lebar. Iya, berarti kan Tingginya itu, positif min iya, kan. ya betul. X-nya berarti yang ke kanan kiri ya. Kemudian Y-nya itu yang ke atas bawah. Iya, betul. Nah, Arwin boleh coba eksperimen hasilnya seperti apa nantinya. Nah, Oh udah biasa lebih aja ya. panjang. Ini dia lebih panjang, tadi lebih gendut sebelumnya. Ukurannya mengecil tadi ya. Nah, lebih tipis tuh. Oh Ya, kalau semakin banyak semakin semakin iya. kecil berarti. Kalau semakin besar angkanya yang X tadi, maka semakin lebar ya, lebar. Misalnya kalau 100 segini, nanti kalau 50 berarti lebarnya jadi setengahnya gitu, Arwin. Oh Ya, sama aja ya ini ya. sama aja. Boleh dicoba lagi, Arwin. Masih sama aja. Coba Benar. kita ganti angka yang Di lebih reverse atau apa? ah angkanya Oh mungkin benar.
Angkanya belum terlalu terlihat ya perbedaannya, makanya dia mungkin sama aja. Jadi kalau Oh, mau bentar ini tak, kelihatan lebih tak besar itu ganti. angkanya lebih besar juga. Dia lebih ekstrim angkanya. Oke, ya boleh kita play. Hasilnya nanti Bentar, akan bentar. kelihatan. Nah, di close dulu, baru kita play lagi. Oke Oh, ya. ini keluar jendela dulu ya. Kalau Oh, keluar jendela nanti mulai dari awal. Nah, itu dia. Saking oh besarnya iya. sampai nggak kelihatan. Iya, iya, iya. Gitu, Arwin. Nah, Arwin bisa eksperimen ya. Tuh Oke, Kak, dia. paham, Pak. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama, Arwin. Ya, usah lanjut lagi ya. Tahap berikutnya nih. Oh, ini ada pertanyaan dari Ken tadi ya. Kemudian sudah terjawab dari Abbas nih gantian. Cara ubah MP3 ke OGG gimana Kak? Oke, ya. Nah, kalau Abbas mau mengganti dari file MP3 ke OGG, kita bisa melalui converter. Oke, coba Kak Usa contohkan ya. Nah, Abbas boleh lihat dari share screen-nya Kak Uksa dulu. Nah, ini untuk Izan ya. Jadi nanti kita pakai referensi yang di sini ya, Izan ya. Ini sudah Kak Osa siapkan waktu itu teman-teman juga sudah buka ya. Tadi linknya sudah Kak Osa kirimkan di chat Zoom. Nanti Izan bisa gunakan referensi ini ya. Kemudian kalau sudah boleh dicoba dulu Izan. Lalu untuk Abbas ya, cara untuk mengganti file MP3 menjadi OGG, Abbas bisa menggunakan converter online ya. Jadi nanti Abbas bisa ketik aja convert MP3 to OGG ya, OGG free gitu. Ini coba kalau saya kirimin linknya ya untuk Abbas. Dan teman-teman ya yang mau mengganti file yang semula MP3 kemudian kita ubah ya kita convert menjadi file OGG boleh menggunakan salah satu website ini teman-teman. Nah ini ada toolsnya namanya freeconverter.com freeconvert.com. Nah itu dia. Oke, sama-sama, Bas. Ya, jadi boleh disiapin tuh untuk file suaranya. Good. Kemudian, ya, kalau usah lihat lagi. Oh, ini ada chat dari Jeremy sepertinya. Coba kalau usah lihat dulu. Miss punya saya ada error karena ganti backgroundnya tidak bisa muncul jendela game. Oke, coba Jeremy boleh di share screen dulu ya supaya Kak Elsa bisa lihat progresnya Jeremy, kendalanya di mana nih. Oke, kita lihat dulu ya untuk Jeremy. Oke, ini untuk backgroundnya sudah kita upload ya file gambarnya. Lalu kita coba cari file gambarnya namanya apa ini, Jeremy? Coba kita cari ya. Filenya adalah backgroundpixel.png namanya. Oke, kita sudah ganti di sini menjadi backgroundpixel.png. Oke, good. Lalu ada bulletpixel.png, lalu ada sniper dan juga enemy.png. Oke, kita coba play dulu, Jeremy. Apakah sudah muncul? Oh, ini ada keterangannya unsupported image format. Artinya, ternyata file gambarnya ada yang tidak support. Jadi kita cari filenya ini ada di baris ke 89, Jeremy. Coba kita scroll pelan-pelan sampai di baris 89. Ada baris apa di sana? Oke, background sama dengan transform.scale image load image background win width, win height. Oke, kemudian coba kita cek dulu di baris itu ya. Bentar, Kak Oksa lihat dulu untuk referensinya yang punya Kak Oksa. Bedanya punya Jeremy dengan Kak Oksa di mana nih? Itu ada di bagian mana, Jeremy? Sepertinya ada di WinWidth ya. Setelah WinWidth, oke, create a window. Oke, coba Kak Oksa cek dulu ya. Kita cek lagi di bagian create a window. Oke, pada create a window kita membuat sebuah variable ya. Kemudian background nih, variable background itu menyimpan
transform scale ya. Dari image.load, kemudian image back, itu background ya, maksudnya background, lalu ada win width dan win height. Oke. Nah, ini untuk filenya sepertinya di sini sudah kodenya sudah sesuai ya, Jeremy ya. Untuk kodenya sudah sesuai yang itu. Berarti bukan di baris ke-89, Jeremy. Kita coba cari yang ada di dekat situ ya. Oke, coba pelan-pelan aja. Di bawahnya itu di baris ke-92, Jeremy, ada apa? Image hero ya, sepertinya. Ada image hero, kemudian oke, sudah. Lanjut lagi. Unsupported image format. Nah, ini ada keterangan tambahan juga nih. Image formatnya tidak support. Oke. Dia muncul ketika apa ini tadi, Jeremy? Ketika file gambar yang diupload Jeremy yang mana yang baru saja ditambahkan? Yang ini nih. Oh, oke. Ini dalam bentuk PNG ya. File PNG. Background pixel.png. Oke. Coba kita cek dulu ya, Jeremy ya. Bagaimana kalau kita ganti menggunakan file gambar yang semula? Nah, kalau masih belum bisa, berarti yang bermasalah kodenya. Kalau dia sudah bisa, berarti yang bermasalah bukan kodenya ya, tapi gambarnya. Nah, untuk itu, Jeremy bisa ganti dulu yang ada di sini menjadi file gambar yang sebelumnya. Namanya apa, Jeremy? Kita cek dulu ya. Di sini sepertinya, oh, tidak ada. Ada nggak nih file backgroundnya? Galaxy ya. Galaxy.jpg. Coba kita ganti menjadi galaxy.jpg. Ya, kita coba dulu ya, Jeremy. Nanti kalau bisa, berarti yang error bukan kodenya ya. Kita coba play. Apakah sudah muncul jendelanya, Jeremy? Bisa, Mas. Bisa. Oke, berarti yang bermasalah bukan kode programnya, tapi file gambarnya, Jeremy. Kita coba convert menjadi file JPG. Bagaimana, Jeremy? Setuju? Iya. Ya, kita coba convert dulu ya. Bisa pakai online. Nah, caranya Jeremy bisa ke Google. Kemudian setelah dari Google kita convert. Ya, convert file PNG to JPG gitu ya. Nanti Jeremy bisa menggunakan converter online sama seperti file suara yang tadi Kak Ausa sampaikan ya. Nah, Jeremy boleh dicoba. Oke, coba dulu ya Jeremy ya. Nanti kalau Oke, masih Mas. ada kendala boleh disampaikan lagi. Oke, mantap Jeremy. Nah, itu dia. Itu untuk kendalanya Jeremy. Kemudian berikutnya selain Jeremy, ada lagi teman-teman yang masih terkendala? Edsel, bagaimana kabarnya Edsel? Sudah sampai di mana nih progresnya Edsel? Ya, Edsel sudah sampai di mana progresnya? Boleh disampaikan sama Miss ya, boleh disampaikan sama Kak Oksa supaya Kak Oksa bisa tahu progresnya Edsel sudah sampai di mana nih. Apakah ada kendala? Nah, Edsel boleh sampaikan. Di chat Zoom boleh ya, diketik di chat Zoom boleh Edsel. Boleh by direct message atau di chat Zoom yang ada di sini ya, langsung ketik aja boleh Edsel. Kemudian Adrian ya, ada chat dari Adrian. Aku baru nyadar yang aku bikin malah jadi Star Destroyer. Oh, oke. Star Destroyer ternyata. Oke. Adrian. Boleh dilanjut lagi Adrian. Bagus tuh, ada warna hijau-hijaunya tuh Adrian. Nanti Star Destroyer-nya So, pakai apa nih? Pakai ada itu kekuatannya. itu Laser itu atau apa? referen itu Oh, referensi Star Wars oh dari Star Wars. namanya. Oke. Dari Iya, Star Wars. aku nggak nyadar. Boleh, boleh. Aku nggak nyadar aku bikinnya malah kayak gini. Saya jadi di tempat Star Wars itu ya. Oke, Adrian. Bisa itu Adrian, warnanya keren. Ada hijau-hijaunya. Ya. Kemudian dari Dilan di Python bisa atur volume masing-masing sound nggak, Kak? Oh, untuk atur volume masing-masing sound. Sepertinya pada mixer itu ada Dilan ya. Tapi kita harus
tambahkan kodenya lagi tuh, Dilan. Boleh dicoba dulu, Dilan. Ya, boleh by AI. Dilan sudah pernah pakai ChatGPT belum untuk membantu Dilan menuliskan kode program, referensi untuk volume, ya? Bisa dituliskan promptnya, Dilan. Coba deh, Kak Oksa kasih contoh ya. Ini masih 7 menit lagi, no problem. Coba Kak Oksa contohkan nih Dilan ya. Nah, jadi kalau di kelas AI teman-teman ya, kemarin kebetulan Kak Oksa juga ngajar di kelas AI, itu belajarnya codingnya teman-teman, jadi sekalian pakai ChatGPT ya. Jadi contohnya kita mau bikin desain sebuah website gitu. Jadi kita memanfaatkan bagaimana caranya menuliskan prompt supaya hasilnya bisa sesuai nih. Contohnya kemarin kayak gini nih. Nah, ini contoh sederhana tuh kayak gini. Jadi kita bisa menciptakan ya, bukan menciptakan ya, menuliskan prompt untuk menghasilkan sebuah kode program ya, HTML dan CSS nih kemarin kalau di kelas AI ada HTML dan CSS tuh. Coba ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat kode program referensi ya, bisa dalam bentuk referensi atau teman-teman ingin mencari error ya, memperbaiki error. Nah, itu boleh ditulis promptnya gitu. Oke, coba. Oh iya, aku ada JS, ada website dari ChatGPT. Oh iya, itu dia. Tuh Dilan ternyata sudah pernah bikin ya dari AI juga ya, membuat website ya. Boleh Dilan, keren. Nah, Dilan boleh tuh nanti diperbanyak lagi latihannya, pembuatan prompt ya. Jadi teknik menuliskan perintah seperti ini namanya adalah prompt engineering, teman-teman ya. Prompt engineering sekarang udah ada jobnya ya. Jadi ternyata nulis kode itu sekarang bukan nulis kode, nulis perintah itu ya, nulis prompt sekarang teman-teman itu memerlukan teknik. Nah, di kelas AI itu belajar cara menuliskan teknik penulisan prompt yang benar ya. Biasanya yang detail, lengkap gitu, itu yang lebih bagus teman-teman daripada yang terlalu general gitu. Nah, oh udah pernah nih webtest.bnmc. Oke, boleh, boleh nih Dilan. Oke, good. Coba nih, kalau usah copy ya yang dari Dilan ya. Udah muncul belum nih? Ini langsung Kak usah buka di sini gitu ya, Dilan. Coba ya, web test. Oke, kita klik dulu. Oh, belum di setup. Oh iya, habis diganti. Boleh-boleh, Dilan ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi nanti bisa eksperimen ya untuk menuliskan prompt nih. Contohnya, tadi kan kita ingin menambahkan volume tadi ya. Nah, teman-teman bisa tulis contohnya apa? Berikan kode referensi pada project ya, pembuatan game ya, game namanya game apa? Game shooter menggunakan bahasa pemrograman ya, menggunakan Python programming gitu, diketik ya, dan berikan referensi supaya dapat tadi permintaan dari Dilan apa nih? Coba kita lihat dulu ya. Dapat mengganti atur ya, mengatur ya, supaya bisa mengatur volume masing-masing sound ya. Dapat mengatur ya, mengatur masing-masing sound yang oke, typo. Jangan sampai typo juga ya teman-teman ya. Walaupun AI bisa memahami kadang kalau typo juga mengurangi hasil akurasinya itu. Masing-masing sound ya, kemudian pada game tersebut. Nah, teman-teman nih bisa dicantumkan nih contoh referensinya. Kemudian bukan yang ini ya tadi. Tadi Kak Usa copy yang ini. Bentar. Untuk contoh referensinya tadi teman-teman sudah Kak Usa kirimkan yang minggu lalu. Nah, ini untuk Izan tadi yang baru saja Kak Usa kirim juga. Nah, teman-teman bisa copy yang sudah ada tadi bisa digunakan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah dituliskan nih, sajikan dalam ya perintahnya harus detail, lengkap, jelas teman-teman ya, supaya hasilnya juga sesuai sama yang teman-teman inginkan gitu. Sajikan ya dan perbaiki hasil kode secara lengkap. Nah, kalau masih belum
sesuai, nanti kita bisa minta lagi ya ke ChatGPT, ke AI gitu. Oke. Coba udah online webnya. Oke, siap. Kita ya lihat punya Dilan nih teman-teman. Oke, kita load lagi. Oh, masih masih belum bisa. Atau oh, itu speedometer hands up untuk mobile pakai HP. Oke. Oh, untuk mobil. Speedometer hands up untuk mobil pakai HP. Oh, oke oke untuk mobil ya. Pakai HP jadinya teman-teman. Coba jadi dipantulin gitu. Oh, oke, good. Wah, Dilan bikin sendiri itu Dilan. Terus ya, keren ya. Dilan bisa udah punya inovasi nih. Ah, ini mungkin harus pakai handphone teman-teman. Masih nggak bisa ya? Iya nih. Kalau di laptop masih belum bisa Dilan. Keterangannya di sini ini, di site can be reached ya, nggak bisa diakses tuh. Di sini bisa. Oh, boleh boleh di share screen Dilan coba. Nggak usah stop share dulu ya, teman-teman ya. Coba lihat share screen dari Dilan nih. Oke, share screen dari Dilan. Oh, ini dia. Speedometer, teman-teman. Kita lihat share screen dari Dilan nih. PVN. Oh, ini dia. Oke. Web test namanya itu ya, web test bnmc.my.id. Ini pakai VPN atau bagaimana nih acara aksesnya Dilan? Harus pakai, oh, oke, pakai data GPS nih buat hitung kecepatan. Oh, oke, good, Dilan. Pakai Cloudflare Tunnel. Oh, Dilan waktu buat ini kapan tuh Dilan? Bikin project ini kapan waktu itu? Baru-baru ini atau sudah lama? Dilan hasil eksperimen secara otodidak, secara mandiri atau lihat dari tutorial atau dari mana tuh Dilan dapat caranya nih Dilan. Keren loh Dilan. Oke, hosting lokal pakai WSL. Oh, oke, good Dylan. 2 bulan yang lalu kayaknya. Wow, ternyata Dylan suka eksperimen ya buat bikin software-software seperti ini. Keren Dylan. Nanti boleh loh Dylan dikembangin lagi ya. Kalau Dylan punya ide-ide itu keren seperti ini, nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis nantinya Dilan ya. Biasanya kalau Dilan sekarang udah punya ide-ide gitu, boleh dibuat dulu sebagai portofolio. Nanti kalau udah masuk ke perkuliahan ya, jenjang ke perkuliahan, itu ada beberapa event ya, seperti ada KBMI namanya, terus ada Startup Innovation Summit. Nah, jadi kayak bikin sebuah startup gitu kalau teman-teman tahu ya, dari tools yang teman-teman buat. Dulu Kak Oksa pernah bikin yang startup tapi yang bikinnya dari bangkit yang waktu itu pernah Kak Oksa ceritain ya teman-teman. Pembuatan namanya apa ya? Udah lama banget itu waktu zaman tahun 2022. Nah, jadi kayak bikin mesin learning buat klasifikasi animal itu ya yang dulu pernah Kak Oksa ceritain dah. Boleh tuh. Nah, ini keren. Ini udah bisa dibuka tuh. Kakak programmer pernah join komunitas Google Developer kah? Kalau Kak Oksa ke machine learning developer, iya betul Arwin. Kalau Arwin cari namanya Kak Oksa, masuknya di TensorFlow developer itu Arwin. Ya, jadi Google Developer tuh ada Google Cloud, ya ada community-nya, ada Google Cloud, kemudian ada Android, lalu ada TensorFlow, ya itu yang machine learning, terus ada web developer. Nah, masih macam-macam itu biasanya disendiriin. Nah, Arvin bisa cari di TensorFlow atau Machine Learning Developer. Ya, ini masuknya di Google Developer juga ada. Kalau cyber security ambil teknik informatika sama aja kan Kak? Oh iya, kalau cyber security itu ilmu baru ya, Arvin ya. Ambil di teknik informatika bisa. Jadi di sistem informasi, bukan sistem informasi, lebih ke teknik informatika atau ke ilmu komputer. Nah, jadi Arvin bisa ambilnya computer science ya untuk cyber security dan juga teknik informatika. Biasanya itu untuk fakultasnya itu masuk ke teknik gitu. Ya, kalau sistem informasi itu lebih membuat uh, manajemennya ya. Kalau sistem informasi itu lebih ke manajemen pembuatan database kayak gitu-gitu. Kalau untuk cyber security nanti Arvin bisa lebih ke teknik informatikanya atau ke computer science. Oke. Kebanyakan pakai AI buat coding ngaruh nggak sih ke jumlah lapangan pekerjaan programmer? Iya, berpengaruh, tapi kalau kita sebagai programmer yang bisa menggunakan AI, nah itu dia. Itu.
Kalau kita punya kelebihan itu ya, kita bisa mengkombinasikan antara AI untuk mempermudah pekerjaan kita, itu akan tidak tergantikan ya, Arwin ya. Karena pada dasarnya kita harus paham dulu bahasa pemrograman supaya bisa menggunakan dan menerjemahkan, oh maksudnya adalah seperti ini gitu. Nah, jadi jangan sampai kita dikendalikan sama AI ya, tapi kita bisa mengendalikan AI gitu. Kalau computer engineering dan computer science apa bedanya ya? Kalau computer engineering itu lebih ke teknik. Nah, kalau computer science itu nanti Dilan mempelajari algoritma-algoritma yang bekerja di dalam sebuah mesin, misalnya kayak mesin learning ya. Kalau Dilan tahu AI, ChatGPT, nah itu kan terdiri dari beberapa metode. Misalnya yang sederhana, mesin learning itu ada decision tree, kemudian ada naive Bayes, ada uh, SVM ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah gabungan dari beberapa bidang seperti matematika ya. Jadi kalau di computer science nanti Dilan belajar matematika juga, ada kalkulus gitu ya. Matematika, kemudian ada data ya, kemudian bahasa pemrograman, lalu dicampur juga dengan beberapa informasi tentang elektronika ya, tentang itu. Karena kita ada bidangnya tentang robotika. Kalau Dilan suka robotika, nah nanti bisa masuk ke sana arahnya. Kemudian dari masing-masing ke fakultas teman-teman ya, sama-sama computer science antara universitas satu dengan universitas lainnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Misalnya di UGM. Nah kalau di UGM itu Oh, Kak Ausa lihat ya, computer science-nya lebih ke data science gitu. Nah nanti beda halnya kalau dilihat lihat computer science yang ada di UI atau di ITB dan lain-lain. Nah itu ada spesialisasinya. Oh ternyata dosennya itu ya penelitiannya lebih ke computer science-nya itu ke data science, machine learning, atau lebih ke robotika gitu. Nah, itu tergantung kesukaan Dilan di mana. Berarti harus pintar MTK ya buat masuk informatika. Nggak harus Arwin ya, tidak harus pintar matematika, tapi cukup mampu secara logika. Nah, itu aja. Kalau teknik informatika lebih bagus ITS atau ITB katanya. Bagus semua, tergantung sama kebutuhan Arwin ya. Arwin lebih sukanya prefer yang mana gitu. Oke. Oh, jadi lebih ke software ya, bukan hardware. Iya, betul. Kalau computer science lebih ke software, betul Dilan. Kalau Dilan mau utak-atik ya software, lebih suka software, lebih ke computer science. Tapi kalau suka teknik ya, suka utak-atik mesin, suka itu lebih ke computer engineering. Gitu, Dilan. Oke. Cukup sebenarnya cukup seru ya teman-teman ya ngobrolnya nih. Nah, nanti teman-teman boleh ditanyain lagi, kita ngobrol lagi minggu depan ya, teman-teman boleh disiapkan ya pertanyaannya. Kemudian boleh dilanjutkan lagi proyeknya yang sudah teman-teman buat tadi, udah bagus kalau saya lihat teman-teman sudah cukup mampu untuk mengerjakan ya. Nanti boleh diperbagus lagi, boleh diganti-ganti desain gambarnya ya teman-teman ya. Kemudian boleh dilanjutkan pembuatan file project presentasinya gitu. Kok nggak update? Ah, yang nggak update apa itu punya Naira? Yang nggak update apa itu Naira? Yang dimaksud Naira yang mana yang nggak update? Boleh disampaikan Naira. Oke, teman-teman. Ya, karena waktunya sudah mepet. Ih, keren banget nih Naira. Ya, desainnya bagus nih Naira. Bagus nih. Mau dikasih nama siapa Naira karakternya? Boleh dilanjut lagi tuh. Ternyata Naira berbakat buat gambar ya, teman-teman ya. Kalau saya baru tahu nih. Bagus loh, Naira keren nih. Bakat gambarnya bisa jadi cuan nanti. Oke. Ya, Naira. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak untuk kelas hari ini ya. Kita nanti akan ketemu lagi minggu depan, masih di materi-materi yang berkaitan ya, karena ini menuju ke graduation, teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, sampai sini mau ditanyakan dulu, teman-teman, sebelum kita Tidak, akhiri. Kak. Belum ada, oke. Kalau belum ada, nanti boleh dilanjutkan ya teman-teman ya aktivitasnya. Setelah ini kita istirahat dulu. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih, Bye. Kak Terima Oksa. kasih. Makasih, Oke. Miss. makasih Miss. Terima kasih juga Makasih, teman-teman. Kak. Oke, terima kasih. Kita tutup ya teman-teman semua ya. Ya, Bye, ya. Naira, Bye. Aiman, Edsel, Izan.